bikin gue tuh lucu loh. Apa ya, kalau orang dewasa tuh ini kayak putus nyambung lucu deh, kayak ABG kalian itu. Apa ya, hal-hal kayak gini, aduh Tuhan, nggak banget gitu. Ntar putus, ntar ini kalah, yang ABG kalah ya, kalah yang ABG. Ya kalian malu lah kalau memang misalnya kalian nggak usah lah di media kayak gitu. Akhirnya jadi ya mungkin kalian emang mencari ini kali ya, mencari ini dikit-dikit ntar diikutin, dikit-dikit diliput. Kalian emang mau ini kali ya. Jadi setiap gerak-gerik kalian media harus tahu, media harus pantau gitu. Kalian mungkin seneng kali ya, bahagia ya. Kalau gua enggak. Tapi setahu kakak kenapa itu sempat putus itu kenapa? Iya, terus Kayaknya ada sesuatu, mungkin nyokap gue emosi, mungkin dia begini karena gini. Yang gue lihat nyokap dominan, si Mayong dominan. Jadi sama-sama mungkin jangan begini Mi. Si Mami juga, kok gini, akhirnya jadi sama-sama mau ngatur, itu intinya. Intinya Mayong mengatur nyokap nggak bisa diatur. Tuh. Nah, waktu kakak pertama kali dengar isu tersebut, rumor putus tersebut, pertama kali dengar tuh gimana sih? Ya gini aja sih, astagfirullahaladzim, ini apa lagi gitu. Kemarin sih ada dia bilang katanya apa sih ada sedikit lihat lah dia wawancara tapi nggak sampai habis. Dia bilang apa sih? Ya aku tuh sayang sama Kak Feby udah aku anggap kakak begini begitu. Ada dia ngomong begitu. Ya kalau lo sayang, ya lo nggak begini itu. Kalau lo sayang, lo nggak gini caranya. Janganlah, tolonglah Mayong. Ini di hari mau menjelang Natal, tolong diselesaikan. Dan dalam waktu dekat kita ketemu beserta ada keluarga. Kalau lo memang nggak punya nyali untuk lo hadir di tengah-tengah keluarga gue, mungkin ada mewakili dari om dan tante gue. Entah itu 3 orang, setidaknya bukan gue doang sama mami bertiga, sama lu. Ada anggota keluarga yang bisa menengahi, yang bisa mengerti, dan mungkin yang bisa membantu supaya hubungan gue, Virgon, Mami membaik, supaya ada endingnya gitu loh. Jangan gini terus. Tapi kalau Bang Virgon tuh maksudnya ada terus nanya ke kakak nggak sih tentang hubungan Mami sama Kak Jordan itu atau seperti apa sih Kak? Jujur kemarin itu waktu kasus Inara sama Virgon ada sedikit bergesekan, gue sama Virgon iya, sama Inara iya. Tapi sudah agak lumayan nih, sudah ada sedikit membaik, sedikit. Udah mulai WA, tapi yang penting-penting aja. Dengan adanya kasus si Mayong, jadi tambah buruk. Kemarin sempet Virgon ngasih kado anak gue ulang tahun, berarti kan artinya kan dia udah mereda. Ditembak lagi sama si Mayong sama si Mami. Jadi begini lagi si Virgon. Akhirnya jadi ke guanya juga ada marah. Kok ini kakak kok ya kayak membiarkan Mami, terus kayak nggak bisa menghalangi Mami gitu loh. Kok sampai Mami bisa bocor kayak gini gitu loh. Itu intinya yang dia marah. Marah juga ya berarti si abang ya? Marah, bukan marah lagi. Virgon kalau udah marah dia nggak mau ngomong, jadinya jauh. Modelnya kayak gitu. Mungkin beda ya, kalau gue kan perempuan, gue marah nih. Kalau dia kan ngomong sekali 2 kali nyakitin udah ditinggal. Modelnya kayak gitu. Udah pusing ditinggal, ngomong sedikit tapi nggak enak, nyelekit. Ngomong nggak teriak-teriak, tapi nembak. Itu karakternya Virgon. Oke, Kak, waktu Kak dengar pertama kali putus gitu mereka, ada kayak mau bahagia gak sih dari kakak sendiri, senang gitu, bahkan mau selebrasi mungkin? Kayaknya sih enggak. Kalau misalnya sampai putus ya Tuhan, kenapa jadi perayaan ya? Gini, kalau putus kayaknya nih ya, kayaknya sebelum dia bilang putus tuh memang jujur ya, kalau kalian lihat di di kontennya mereka gitu, padahal mereka sering cekcok, nggak kayak di konten itu. Kenyataannya mereka sering gacor gitu, sering cekcok. Entah itu masalahnya apa, intinya ya gitu. Jordan, si Mayong mau ngatur Mami nggak mau diatur. Intinya kayak gitu. Tapi kakak pernah kayak mereka cekcok gitu, kakak pernah ngasih masukan nggak ke Mami gitu? Kalau yang sebelum mereka deket ya pernah. Tapi kalau setelah mereka deket paling cuman gini, Mayong apaan? Lu sama nyokap gue, jadi gini loh, walaupun apapun itu nyokap gue, intinya itu tetap nyokap gue. Gue belajar nih ya, walaupun gue mulut gue kayak gini, tolong hargain ini nyokap gue, orang tua. Jadi lu kalau ngomong, kalau apa, lu jangan seenaknya, ya kan?
Karena kan walau gimana pun dia orang tua. Udah judulnya ke orang tua mau salah juga jadi bener. Intinya begitu. Jadi lu boleh marah, tapi dengan cara-cara juga jangan lu seenaknya, jadi kurang ajar gitu dengan kata-kata. Ya saking mereka ada kedekatan terlalu dekat itu, jadi kadang-kadang apa ya, udah mencair apa udah nyatu, akhirnya kayak nggak ada apa ya, kayak udah bebas aja gitu ngomong apapun gitu loh. Udah nggak ada filternya lagi itu. Terus ngundang kemarahan juga sih ke keluarga besar karena si Jordan itu suka gitu-gituin mama. Dari awal udah ngundang. Dari awal sampai kapanpun sampai detik ini keluarga udah meriah banget. Oke, Kak, ekspresi kamu pertama kali kalau misalnya lihat konten-konten mereka bermesraan di YouTube tuh seperti apa sih, Kak? Maksudnya muak atau Langsung mata gue melotot kan, gue gini, astaga ya Tuhan, gue pengen ngomong gini nih. Ini apa Mayong? Lu gila ya? Kakak gue FYP nih, Kak, gue FYP. Pertamanya nih FYP apa? Astagfirullahaladzim ya Tuhan. Ada gila-gilanya, lu jangan gila deh. Astaga Mayong, lu kayak mau kawin besok bro anjir, gue bilang gitu. Dia bilang yang my love itu tuh, there's only you. Terus dia cium tangan, itu gue nggak banget, gue beneran marah. Mayong lu udah gila, lu udah bener-bener kayak mau kawin besok. Ih kok rame Kak begini, itu awalnya. Tapi gue nggak suka lo yang kayak gini. Lu mau rame tapi gue nggak suka, ini kelihatan mata udah nggak enak. Orang mau kata lu bener, mau kata konten, intinya nggak enak, apalagi keluarga. Gue udah tahu nih, ini bakalan meriah. Lo tau dampaknya ini ke adik gue membahayakan. Adik gue bisa murka, adik gue bisa stop. Akhirnya bener kan di stop bulanan. Dan adik gue dampaknya nggak akan beliin mobil nyokap gue. Yang mestinya mobil mami turun Desember ini nih, akhir tahun. Akhirnya tadinya mami seneng, udah diturunin kan. Kemarin kan mobil nyokap rusak. Metiknya lah, mesinnya rusak, biasalah. Bisanya cuma make, nggak bisa ngerawat. Mau digantiin. Kan sebelumnya udah gue terus yang gantiin. Ada orang ngomong nih, mumpung gue ingat, ada netizen ngomong gini, Kak kenapa lu juga nggak ngebiayain nyokap lu, katanya gitu. Nih gue mau lurusin di sini. Jadi begini ya, biar kalian tahu netizen semuanya. Dari awal gue tulang punggung di keluarga gue. 15 tahun lebih gue ngebiayain nyokap gue, hampir 20 tahun bahkan ya. Virgon belum ada jadi apa-apa, gue yang tanggung jawabin. Gue yang sekolahin dari ujung rambut sampai ujung kaki sampai ke kolor-kolor semuanya ABCD sampai Z, itu gue yang ngurus Virgon. Kenapa gue yang ngurus? Gue bilang ke nyokap gue kan pada saat itu udah umur 40-an. Gue baik nih sebagai anak. Udah lah mami boleh kerja tapi nggak usah ngoyoh. Gue bantu ngebiayain. Karena gue liat nyokap gue capek, kan dia nggak punya suami, kasihan dong. Udah dari situ gue mulai ngebiayain nyokap gue sampai Virgon. Begitu Virgon lulus SMP, masuk SMA, udah gue yang ngebiayain total sampai kuliah, sampai mengantarkan Virgon menjadi Virgon yang saat ini kalian kenal. Jadi begitu besar gue mengantar pengorbanan gue untuk nyokap gue dan untuk Virgon. Selanjut cerita, gue ada deal-dealan sama Virgon. Bukan gue capek untuk ngebiayain nyokap ya, kalian salah. Maksud gue begini, Gon, kakak kan dari dulu udah ngebiayain nyokap ya. Di perjalanan udah cukup panjang gitu. Nah sekarang kan lu kan dikasih Tuhan rezekinya lebih. Sekarang gantian, lo yang ambil alih. Kan gue udah berbakti. Bukan berarti gue gak ngebiayain nyokap gue, tapi untuk setiap bulannya gue udah enggak. Tapi di momen-momen tertentu kalau gue ada rezeki, kalau lagi apa-apa gue kasih, itu gue beliin baju atau apa kayak gitu. Cuman untuk yang tiap bulan kakak udah enggak. Jadi lu yang tanggung jawab nyokap full. Karena kan gue dulu full. Hampir 20 tahun gue full. Dari dulu gue udah biayain mami sama seperti Virgon biayain nyokap gue nominalnya. Itu tahun berapa gue biayain segitu. Virgon belum pernah beliin rumah untuk nyokap. Gue udah pernah beliin rumah beserta ningkatin, beserta furniture semua. Kurang berbakti apa gue sebagai anak. Virgon belum pernah beliin mobil untuk nyokap. Cuman pernahnya ngelunasin waktu gue cicilin nyokap Avanza. Tuh gue kasih tahu ya. Terakhir gue DP-in nyokap Avanza. Di pertengahan jalan si Virgon yang ngelunasin. Tapi Virgon secara apa ya, belum pernah ngasih
mobil blek belum pernah, mohon maaf, even sekali Virgon belum pernah. Cuman sekali Virgon ngelunasin mobil nyokap yang Avanza. Gue, sorry, gue udah 10 kali ngebeliin nyokap mobil ya, 10 kali, boleh dihitung, walaupun mobil second ya. Tapi gue nggak pernah menelantarkan nyokap gue malam-malam apa segala macam kehujanan atau apa, nggak pernah. Gue selalu memberikan yang layak. Jadi pengorbanan gue sebagai anak, gue udah jadi anak yang berbakti sama nyokap gue. Jadi kalian nggak tahu semuanya. Jadi sorry, di sini ini adalah keluarga gue, ini nyokap gue, ini adik gue yang tahu. Kalian netizen semuanya cuma bisa bekor dan manas-manasin doang kerjaan kalian. Jadi mohon maaf kalau di sini gue tegas, karena siapa lagi yang harus tegas, yang menindak, yang bertindak kalau bukan gue. Jadi kalau di sini gue bilang sekarang adik gue yang biayain, kan gue udah capek. Gue bukan capek, bukan gak mau ngebiayain nyokap, tapi gue udah capek, udah bertahun-tahun. Jadi gue berganti tugas sama adik gue udah ada deal-dealan sama adik gue, udah ada kesepakatan, paham? Gue ada kesepakatan, kata Virgon iya. Virgon baru 5 tahun, mohon maaf, Virgon 5 tahun biayain mami full, tapi gue 15 tahun lebih alias hampir 20 tahun. Jadi udah cukup buat gue ya. Hal terberat atau momen terberat apa sih Kak selama bertahun-tahun itu ketika Kakak membiayain mencari duit buat mama, itu hal terberat selama itu? Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Lu bayangin gue berkorban semuanya. Sampai ke sekolahan juga gue yang ngurus, sampai sarapan Virgon gue yang ngurus, sampai apapun mindahin ke sana, mindahin ke sini. Jadi pengorbanan gue nganterin Virgon luar biasa. Gue sayang sama adik gue sayang sama nyokap gue. Di sini gue nggak ada cari-cari sensasi ya. Gue pengen Virgon pahamin lah, mami tuh maunya apa sih? Kalau memang mami mau cari panggung, kalau memang mami mau berkarya, tolonglah Gon, lu anterin, lu kasih pintu. Mami mau nyanyi, nih aku tuntun nih. Marah boleh, tapi tidak berkepanjangan. Marah boleh, tapi tidak nyetop uang bulanan. Tetap aja tugas kita ini adalah kewajiban kita sama nyokap. Jangan lu putusin. Tapi mungkin Kasihlah. takut kali Kak, maksudnya uangnya dimakan sama Jordan. Apapun itu gue kurang setuju sama Virgon. Kasih aja, terlepas dari nyokap salah atau apapun. Itulah pengabdian seorang anak yang sudah dilahirkan sama ibunya. Meskipun di sini nyokap gue nyakitin perasaan gue, tapi kalau yang benar, gue bilang benar. nah tadi kan itu momen terberatnya. Kalau momen terindahnya ketika mengabdi semua buat mama tuh pasti ada kan? Ini bisa diceritain kan? Ya gue bangga aja. Maksudnya gini, nggak apa-apa, gue nggak menyesali kehidupan ini, baik dan buruk yang terjadi dalam hidup gue. Mungkin Tuhan ibaratnya gini, kalau misalnya dunia ini kan kadang-kadang kan peran kita satu persatu kan beda-beda ya. Mungkin peran gue dikasih Tuhan, gue dikasih rezeki lebih, tapi gue mungkin tulang punggung. Nggak apa-apa, berarti kan gue menjadi berkat untuk mereka, ya kan? Nggak apa-apa, selagi itu positif, selagi gue bisa, gue selalu memberikan yang terbaik. Bahkan jangankan untuk adik dan nyokap gue, sama saudara-saudara gue pun yang lain, gue pengen kalau memang gini loh, apa sih yang bisa gue buat gitu, apa sih yang bisa gue bantu untuk kalian, kalau memang gue bisa, gue lakuin. Apalagi nyokap gue, apalagi Virgon, gue lakuin kalau memang itu yang terbaik. Cuman kadang-kadang di sini nyokap punya pemikiran sendiri, Virgon punya pemikiran sendiri gitu loh. Gue tuh mau menyatukan, ayo kita sama-sama. Tapi adik gue ada kemarahan, nyokap ada kemarahan. Makanya Gon tolonglah, kalau lu nggak mau nyokap kayak begini, lu kasih duit lebih. Netizen juga ngomong, kakak nih kalau ngomong keluarganya duit. Hey, lu pikir hidup nggak butuh duit? Hah? Main logika, kencing aja bayar ya, ke kamar mandi aja bayar. Ini orang tua sama anak ya, jadi hidup itu butuh uang, ngerti? Nyokap gue itu siapa lagi? Adik gue itu anak laki-laki loh, harus belajar bertanggung jawab sama orang tua. Gue jadi nangis kan? Harus belajar bertanggung jawab sama orang tua, itu tujuannya. Oke. Mungkin terakhir Kak, pesannya buat mama apa sih, sama buat Kak Virgon dan Kak Jordan? Pengen apa sih kakak mungkin terakhir? Pesannya begini loh,
udahlah, kalian mau mencari apa lagi sih dalam semua ini? Mari kita sama-sama menyadari, introspeksi diri. Oke, tolong kasih tahu, kasih penjelasan di depan keluarga apa mau kalian, dan tolong akhiri. Kalau memang harus disupport begini, kita juga nggak ego, kita turunkan ego kita belajar saling memahami, saling peduli, dan saling memperbaiki. Selesai, simple. Oh, mamunya mami begini, oh Jordan begini, oh kakak begini, oh Virgon begini, kan selesai. Iya kan? Kita dengan kepala yang dingin, kita nggak usah pakai nada-nada tinggi kemarahan. Oh maunya begini, tolonglah kalau mau dimengerti, belajar juga untuk mengerti orang lain. Itu intinya. Jadi gue berharap sebagai anak, sebagai anak yang paling tua, mewakili dari keluarga, gue berharap Mayong, tolong ya Mayong, ini nyokap gue udah tua Mayong, gue harus menyelesaikan semua ini. Jadi tolong kita selesaikan baik-baik Mayong, dan tolong akhiri semua ini. Tapi kalau lu juga bandel Mayong, ini peringatan terakhir dari gue ya Mayong. Kalau lu tetap bandel, lu jangan salahin gue ambil langkah yang agak-agak gila. Apa tuh? Ya ada sesuatu, kan gue bilang, lu berapa hari lagi lu tetap bikin gue kesel, lu nyentil gue, lu liatin ada sesuatu untuk lu Mayong. Mayong tuh apa sih Kak? Mayong itu jambul si Mayong yang berdiri tegak ya kan, anti badai, anti tsunami ya kan, anti petir, anti semuanya, tahu nggak? Itu si Mayong, jambulnya. Makanya bentar lagi ada sesuatu untuk lo Mayong ya, tunggu dari gue. Itu aja untuk netizen, untuk semuanya kalian. Namanya manusia, nggak ada yang sempurna. Gue pun juga nggak sempurna, gue juga banyak salah. Gue, Feby Carol, gue mewakili dari Virgon dan mewakili dari keluarga. Gue mohon maaf atas kegaduhan, atas kehuru-harahan ini. Ini bukan mau gue, dan gue juga tiba-tiba juga ada di sini. Gue sebagai anak, gue harus menyelesaikan. Jadi sorry kalau misalnya berita ini jadi bikin kalian juga enek, gue juga enek. Sorry ya. Terima kasih. Terima kasih Kak. Hai, gue Feby Carol. Jangan lupa saksikan tayangan cumi-cumi.com, hanya di Cumi-Cumi. Beritanya terupdate, berita yang lagi viral-viral, yang lagi hit, semuanya ada di Cumi-Cumi. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.